Selamat berjumpa kembali dengan rubrik hukum, properti, dan konstruksi. Pada seri ini kita akan membahas membeli rumah di atas tanah kas desa. Yang menjadi pertanyaan, apa bisa rumah dijual di atas tanah kas desa? Ya, saya akan menceritakan sedikit cerita. Saya pernah melihat iklan rumah dijual, ditulis di situ di atas tanah hak guna bangunan, tetapi harganya di lokasi yang strategis jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Lalu saya telepon yang masang iklan, betul rumahnya dijual? Iya. Status hak atas tanahnya yang bersangkutan menyatakan hak guna bangunan. Ya. Kemudian saya mengecek ke lokasi. Setelah saya cek ke lokasi, ternyata rumah tersebut tidak berdiri di atas tanah hak guna bangunan, karena saya tanya warga sekitar, perumahan di sini berdiri di atas tanah kas desa. Jadi rumah tersebut sebenarnya tidak mempunyai hak atas tanah. Ya, tanah kas desa itu disewa. Kalau hak guna bangunan itu merupakan hak atas tanah yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Selain ada hak milik, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, ada hak guna bangunan. Kalau kita memiliki rumah di atas tanah hak guna bangunan, maka kita memiliki sertifikatnya. Tetapi apabila di tanah kas desa, tentu tidak ada sertifikat. Yang ada adalah hanya perjanjian sewa. Jadi pemilik rumah tersebut menyewa tanah kepada desa. Nah, apabila kita membeli rumah di atas tanah kas desa tersebut, sebenarnya yang dibeli bukanlah hak atas tanahnya, hanya hak sewanya diperalihkan berikut bangunan yang ada di atasnya. Jadi kita itu seperti membeli bangunan di atas tanah kas desa. Tentu kalau membeli bangunan di atas tanah kas desa ini kita tidak bisa secara kredit, karena bank pasti tidak akan membiayai sebab tidak memiliki status hak atas tanah. Ya, kita membelinya secara cash. Bagaimana agar kita menjadi penyewa tanah tersebut? Maka kita harus mendatangi desa setempat, ya. Jadi dengan pemilik lama datang ke desa setempat, akan ada peralihan hak sewa, ya. Ada biayanya juga di pemerintahan desa, peralihan hak sewa, kemudian hak sewa, perjanjian sewanya antara pemilik baru dengan pihak desa, dan nanti akan ada biaya sewa, entah itu 1 tahunan, 2 tahunan. Dalam perjanjian sewa itu memang statusnya hanya menyewa tanah, ya. Kalau penyewa tanah itu membangun rumah, itu risiko sendiri apabila suatu saat tanah tersebut tidak disewakan lagi oleh pemerintah desa atau digunakan untuk peruntukan lain. Jadi memang itu harus dipahami sejak awal. Kenapa ada biaya peralihan? Pemilik awal juga ketika memperoleh tanah tersebut memang ada membayar kompensasi kepada pemerintah desa ketika pertama tanah itu akan dilepas kepada warga. Jadi ada biaya kompensasi, setelah itu ada biaya sewa setiap tahunnya, bisa dibayar tahunan atau 2 tahunan. Jadi kalau ada rumah yang dipasarkan dan berdirinya dikatakan di atas hak guna bangunan tapi sebenarnya tidak ada bukti kepemilikan, itu hanya di atas tanah kas desa, sampai kapanpun tidak akan menjadi milik dari pembeli, karena biasanya di iklan disampaikan, oh ini hak guna bangunan, nanti setelah lewat waktu tertentu akan menjadi milik pembeli, ya. Jadi tidak. Jadi pembeli hanya menggantikan hak sewanya, dia menyewa kepada pemerintah desa. Ya, itulah informasi yang dapat disampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa lihat di rubrik hukum, properti, dan konstruksi.com. Di sana ada tulisan-tulisan tentang ini dan ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam rubrik hukum, properti, dan konstruksi.